Bapak Ibu Saudara, kami juga senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara di Sabda Live hari ini. Ya, tadi sudah disampaikan ya, hari ini kami akan sharing Bapak Ibu Saudara. Sharing mengenai Natal Sekolah Minggu, cara dan bahan mengajar. Halo Tere, siap ya Ter? Iya, siap Mbak, siap. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami mengangkat topik ini karena kami melihat ya pentingnya pelayanan sekolah minggu untuk tetap bisa dilakukan dengan baik dan juga maksimal. Sekalipun kita sekarang ini masih dalam masa pandemi dan kita juga bulan ini akan merayakan Natal, tentunya ini menjadi satu semangat yang baru juga bagi kami untuk kami bisa men-sharingkan gitu apa yang relevan gitu, apa yang harus kita lihat gitu, perspektif baru apa yang perlu kita angkat dan perlu kita pergumulkan supaya kita bisa melayani anak-anak dengan lebih baik lagi. Ya, jadi di sini nanti kita akan sama-sama ya saling mengenal generasi seperti apa yang kita layani sekarang ini. Lalu juga bagaimana cara mereka belajar dan tentunya juga bagaimana kita supaya bisa melayani mereka dengan baik. Ya, oke, kita akan langsung sharing saja ya Tere ya. Oke Tere, Siap. bisa mulai lebih dulu Ter. Oke, kita akan membahas seperti yang dibilang Mbak Santi. Mungkin nanti di sini akan kita bahas. Kami bukan ahli ya, bukan ahli dari pelayanan anak gitu. Tapi di sini kita akan sharing, berbagi seperti yang dibilang Mbak Santi, bagaimana pelayanan anak khususnya pada masa pandemi ini gitu. Benar ya Mbak? Ya, PPT-nya bisa dimunculkan. Ya, terima kasih. Nih, ya. Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Santi ya. Pelayanan anak pada masa pandemi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Santi tadi, pandemi saat ini mengakibatkan seluruh kegiatan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Nah, bahkan tidak hanya cara pikir yang harus dirubah, bahkan bentuk proses pembelajaran pun harus diubah. Nah, yang biasanya kita sudah terbiasa dengan bertatap muka antara guru dan murid, berubah menjadi sistem daring atau online yang biasa kita sebutkan. Nah, tidak terkecuali Iya, Teresia ada gangguan teknis ya? Iya, kamu lanjutkan dulu Santi ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pandemi saat ini memang membawa satu perubahan ya bagi pendidikan di Indonesia gitu. Jadi kita pasti sebagai orang tua, sebagai guru, kita sangat-sangat merasakan bahwa perubahan ini itu tidak hanya perubahan yang ada di sekitar kita saja, tetapi cara kita mengajar, terus juga cara belajar anak pun tentunya di sini mengalami perubahan. Ya, biasanya murid-murid gitu ya, anak-anak itu terbiasa dengan belajar secara tatap muka gitu. Tetapi karena ada masa pandemi ini, kita bersyukur ya ini menjadi satu kesempatan juga untuk bisa belajar dengan cara yang baru. Jadi baik anak maupun guru itu sebenarnya dilatih untuk ini ya belajar secara online gitu. Ya, jadi tidak terkecuali pelayanan sekolah minggu. Bahkan Natal kali ini pun kita pasti akan melakukannya secara online, secara virtual. Nah, pelayanan sekolah minggu itu sekarang ini memang terkesan tidak merata. Karena memang setiap bagian, setiap daerah tidak memiliki satu kemajuan yang sama ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada beberapa daerah gitu yang mungkin bisa melakukan sekolah minggu pelayanan ini tuh dengan secara virtual itu dengan lancar gitu, tetapi juga ada di beberapa daerah tertentu yang mereka mungkin mengalami hambatan, bahkan sama sekali belum bisa untuk melakukannya secara online. Nah, bagaimana gitu seharusnya gereja menangani hal ini gitu, atau bagaimana respon gereja atau bahkan kita sebagai orang tua atau guru sekolah minggu ya melihat masalah ini gitu. Nah, kita akan mencoba men-sharingkan apa yang menjadi fokus dari gereja untuk pelayanan sekolah minggu pada masa pandemi ini. Ya, bisa next slide. Ya, pandemi memaksa adanya perubahan dalam menjalankan pelayanan di gereja. Ya, termasuk juga pelayanan sekolah minggu. Jadi di sini tentunya dengan adanya perubahan, gereja pasti memikirkan ya, ini bagaimana ini pelayanan sekolah minggu ini supaya bisa dikerjakan dengan
baik, dengan maksimal, sekalipun memang ada banyak perubahan yang sekarang ini sudah terjadi gitu. Nah, dari sini tentunya gereja melihat selain dari sisi eksternal juga secara internal. Apakah guru-guru sekolah minggu juga sudah mengikuti perkembangan atau perubahan yang sekarang ada gitu. Ya, tadi ya sudah kita sempat singgung ya bahwa cara belajar pun sekarang sudah online gitu, sudah secara daring. Apakah guru juga sudah mulai terbiasa gitu dengan cara-cara seperti ini? Nah, ini bisa menjadi satu tantangan sebenarnya bagi gereja untuk melihat apakah guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja itu sudah mengikuti perkembangan yang ada, bahkan sudah bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk pembelajaran firman Tuhan. Ya, itu bisa menjadi salah satu hal yang patut untuk disoroti, selain dari yang lebih penting yaitu guru sekolah minggu itu harus terus belajar firman Tuhan dan menghidupinya supaya nanti ketika menyampaikan kepada anak-anak, tentunya ini ada kendala-kendala nih dalam melakukan pelayanan sekolah minggu selama pandemi ini ya, sekalipun gereja sudah melihat ada tantangan di sini. Oh, tetapi juga ada kesempatan gitu. Tetapi pasti dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala. Nah, Tere mungkin bisa bagikan Ter atau sharingkan kendala-kendala pelayanan sekolah minggu selama masa pandemi apa aja Ter? Oke, ya Mbak, benar ya. Selama masa pandemi ini banyak yang menjadi kendala untuk pelayanan sekolah minggu terkhususnya. Namun di sini kami akan membagikan ada beberapa mungkin yang dihadapi Bapak Ibu masih ada kendala-kendala lain gitu. Tapi di sini kita melihat kendala-kendala yang kami kelompokkan. Silakan selanjutnya. Ya, yang pertama itu adalah pembelajaran daring masih tergolong hal baru. Nah, kenapa di sini dikatakan masih tergolong hal baru? Bisa kita lihat ada beberapa gereja, bahkan juga guru sekolah minggu, saat ini terkesan belum siap dengan sistem daring saat ini. Nah, banyak juga cerita yang kita dengar, tidak hanya gereja, bahkan guru sekolah minggu, sekarang ini kita masih menyesuaikan diri dengan sistem daring yang membuat kita kemungkinan ya terkejut gitu ya. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana supaya sistem pembelajaran atau pelayanan sekolah minggu tetap berjalan gitu. Nah, yang kedua juga kurangnya penguasaan teknologi dari pihak gereja dan juga guru sekolah minggu. Nah, kenapa dikatakan di sini masih kurang? Kita bisa melihat masih ada beberapa gereja yang belum melakukan ibadah online gitu. Nah, penyebabnya ya karena kurangnya penguasaan teknologi dari gereja tersebut. Nah, padahal seharusnya tidak adanya pandemi pun kita seharusnya sudah siap dengan kondisi yang semuanya menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya juga bisa kita lihat permasalahan sinyal internet. Nah, permasalahan sinyal internet yang kita bahas di sini belum semua daerah yang bisa sinyal internetnya terjangkau gitu. Itu juga menjadi masalah sampai saat ini, dan beberapa dari cerita orang juga masih menjadi masalah yang harus dicari solusinya gitu. Nah, selanjutnya juga sinyal televisi kabel yang belum merata di daerah-daerah, khususnya di daerah terpencil, bisa kita lihat. Nah, kalau tadinya sinyal internet masih bisa kita usahakan, kalau udah berbicara tentang sinyal kabel yang untuk televisi ini ya pasti susah ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga kita bisa melihat cara belajar dari generasi yang sekarang sudah berkembang gitu. Nah, kenapa dikatakan di sini cara generasi belajar yang sudah berkembang, yang dulunya kita tatap wajah, sekarang kita harus secara online gitu. Nah, hal ini juga menjadi kendala. Berhubungan seperti yang di poin pertama tadi juga, dan yang akan kita bahas di cara belajar anak, kita sebagai guru sekolah minggu dan orang tua, sekarang itu harus udah dituntut untuk lebih kreatif mengajarkan anak zaman sekarang yang semuanya bisa kita bilang sudah serba digital. Nah, kita tidak bisa lagi memaksakan cara lama kepada anak-anak kita, melainkan harus berpikir maju untuk mengimbangi mereka. Ya, bisa dikatakan ya kita yang harus mengejar mereka dengan cara digital sekarang ini gitu. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai hal tersebut nanti di slide berikutnya. Tapi untuk itu kita mungkin harus lihat dulu nih, bagaimana ya Mbak
bagaimana ya Kak Santi pelayanan sekolah minggu khususnya di masa pandemi saat ini? Ya, Ter, seperti yang kita ini ya lihat, mungkin kita juga mengalami sendiri ya, terutama orang tua yang anaknya akhir-akhir ini sibuk apa gitu. Ternyata sibuk bermain gadget, sibuk pegang gadget hampir seharian gitu, mungkin ada ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, anak-anak memang sekarang lebih sering berinteraksi dengan gadget itu dari banyak sisi ya, untuk kepentingannya banyak gitu. Ada yang untuk mengerjakan tugas sekolah, terus juga ada yang memang benar-benar untuk mereka bermain games, dan juga mereka melakukan ibadah online di sana. Jadi mau tidak mau, memang sekarang faktanya anak-anak itu lebih sering berinteraksi dengan gadget, terutama ini ya, setelah kita ada masa pandemi, itu interaksinya itu bisa meningkat berkali-kali lipat gitu. Dibandingkan sebelum ada pandemi gitu. Nah, tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan gereja dalam menentukan bagaimana cara atau metode untuk bisa mendidik atau mungkin ini ya mendampingi anak-anak ketika berada di dalam kondisi mereka gitu. Kondisi itu bisa berarti kemampuan mereka, cara belajar mereka, cara pandang mereka seperti itu. Jadi di sini ketika gereja itu mulai mempertimbangkan hal ini, itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan kita ketika ada di masa pandemi ya, tetapi sebenarnya kepentingan ini bisa menjadi satu modal gitu, karena kedepannya juga pasti era teknologi akan semakin berkembang gitu, era digital pasti akan semakin lebih pesat lagi ya. Nah, makanya dari sekarang itu kita harus mau gitu membuka mata, kita harus menangkap kesempatan supaya selama masa pandemi ini kita tetap bisa melakukan pelayanan itu dengan tetap bermakna, juga dengan cara yang relevan, dan tentunya ke depannya itu kita sudah tidak akan semakin kaget karena kita sudah terbiasa dan pasti di situ kita juga dituntut ya untuk terus berinovasi gitu. Nah, di sini sekalipun ya tadi Tere sudah sempat sharingkan gitu, ada kendala-kendala yang pasti ditemui ya untuk gereja maupun guru sekolah minggu, tetapi gereja memang bisa untuk mendapatkan satu kesempatan dalam situasi yang sulit ini untuk bisa mengembangkan pelayanan sekolah minggu. Apalagi untuk bulan ini, untuk kita bisa merayakan Natal. Nah, apa lakukan gitu? Apa yang bisa kita terapkan supaya perayaan Natal sekolah minggu tahun ini tuh bisa tetap bermakna dan juga relevan dengan perkembangan anak, dengan kondisi yang sekarang. Nah, Tere mungkin bisa bagikan ke kita semua nih, pelayanan Natal sekolah minggu yang bermakna dan juga relevan dengan kondisi sekarang itu seperti apa, Ter? Oke, tentunya ya Mbak, tentunya ya Kak, kita harus tahu dulu nih, sebelum kita mau melihat dan tahu bagaimana pelayanan sekolah minggu yang bermakna dan relevan, kita harus pahami dulu anak-anak, khususnya anak sekolah minggu saat ini bagaimana cara belajar mereka dan bagaimana cara berinteraksi mereka gitu. Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas anak sekolah minggu zaman now. Kita bisa bilang mereka anak sekolah minggu zaman now. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bahas nanti adalah generasi Z. Nah, generasi Z ini adalah orang yang lahir pada periode 1995 sampai tahun 2010 dan juga merupakan generasi peralihan ke alpha gitu. Nah, generasi Z ini juga disebut sebagai I generation gitu ya, atau generasi internet yang selalu terhubung dengan dunia maya dan sudah terbiasa dengan segala sesuatunya itu menggunakan kecanggihan teknologi. Nah, selanjutnya juga generasi alpha. Nah, generasi alpha ini generasi yang kelahirannya di atas tahun 2010 gitu. Nah, bisa kita katakan generasi ini sekarang itu berusia 10 tahun. Nah, bagi generasi alpha, teknologi merupakan sesuatu yang begitu erat kaitannya dengan kehidupan mereka gitu. Mereka dengan mudah terhubung dengan teknologi dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk dapat mendapatkan informasi, bahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, secara pemikiran juga generasi alpha ini dinilai memiliki pemikiran yang
sudah lebih jauh, sudah lebih terbuka gitu ya, dan maju dari generasi-generasi kita sebelumnya. Sehingga membuat mereka terkadang lebih mengesampingkan stereotipnya terhadap identitas tertentu. Nah, mereka juga lebih mampu menerima perbedaan, dan melalui sikap-sikap tersebut membuat generasi ini juga memiliki perwujudan masa depan dan dunia yang lebih baik ya. Nah, karena bisa dikatakan generasi ini adalah penguasa generasi teknologi saat ini, karena kita bisa lihat mereka itu bahkan sejak di kandungan pun sudah terbiasa dengan teknologi, dan generasi ini juga dipercaya menjadi generasi yang lebih pintar dibanding generasi-generasi sebelumnya. Nah, selanjutnya apa atau siapa sih generasi era pendidikan online? Nah, Bapak Ibu, generasi era pendidikan online ini adalah generasi Z dan juga generasi Alpha. Inilah yang disebut dengan generasi era pendidikan online. Nah, karena generasi ini adalah generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, mereka ini lebih matang dan lebih mandiri dalam hal pemanfaatan teknologi, ya. Termasuk juga pada masa pandemi saat ini yang mengharuskan mereka belajar online. Ketika pandemi datang, mereka sudah tidak terkejut lagi gitu. Mereka sudah terbiasa dan bahkan bisa dengan cepat beradaptasi terhadap cara-cara yang harus kita lakukan dengan daring sekarang ini gitu. Nah, demikian anak-anak sekolah minggu yang harus kita hadapi saat ini, Bapak Ibu. Jadi guru sekolah minggu dan orang tua harus memahami generasi tersebut supaya kita tahu pembelajaran seperti apa dan cara mengajar yang bagaimana yang dibutuhkan oleh generasi tersebut, supaya pembelajaran yang kita lakukan pun seperti yang disampaikan Mbak Santi tadi relevan dan juga bermakna bagi mereka gitu. Jadi kita harus memahami mereka dulu. Nah, selanjutnya nih Mbak, bagaimana cara belajar, cara mengajar dan cara belajar dari generasi ini? Iya, bisa slide selanjutnya. Ya, jadi tadi sudah dipaparkan ya bahwa memang generasi yang kita layani sekarang itu sudah begitu akrabnya gitu dengan internet, dengan dunia digital gitu. Jadi tentunya karena generasi ini tuh dibesarkan pada era di mana internet itu mulai muncul dan berkembang, maka cara belajar pun juga harus ini ya mengalami perkembangan gitu. Nggak bisa kita menolong mereka atau melayani mereka itu dengan cara-cara yang klasik gitu ya, karena mungkin harus ada satu pembaruan gitu, entah dari sisi cara, bahan, dan juga bagaimana kita menyampaikannya. Nah, di sini cara belajar dan cara mengajar anak sekolah minggu zaman now itu yang pasti ya generasi ini itu pasti akan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, itu yang harus kita jadikan pertimbangan ya. Jadi mereka tidak akan berhenti gitu karena teknologi terus berjalan, mereka pasti akan mengikuti itu. Lalu juga dalam cara berelasi, berinteraksi, terus juga cara belajar dan pasti nanti ya juga cara bekerja untuk semua itu tuh direlevankan gitu dengan perkembangan teknologi yang ada. Lalu juga metode belajar mereka itu lebih suka untuk hal-hal yang bereksperimen, terus juga langsung praktik gitu. Jadi teori dibutuhkan, tetapi mereka tidak akan terlalu banyak berhenti di sana gitu. Tetapi mereka akan cenderung lebih banyak untuk melakukan praktek dari teori yang sudah mereka terima. Ya, lalu generasi ini juga memiliki daya kreativitas yang tinggi gitu karena tentunya dengan mereka suka bereksperimen, mereka suka melakukan praktik. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah yang nanti akan memunculkan daya kreativitas mereka itu semakin meningkat. Lalu juga mereka punya rasa toleransi yang tinggi gitu dengan orang-orang di sekitarnya dan juga selalu ingin merasa tampil beda. Nah, hal-hal seperti ini mungkin nanti Bapak Ibu Saudara bisa tambahkan ya, karena pasti Bapak Ibu Saudara juga punya pengalaman di dalam melayani anak sekolah minggu, termasuk juga nanti di dalam mendidik anak. Nah, pasti juga menemukan gitu ciri-ciri unik gitu, atau mungkin kebiasaan dari anak sekolah minggu zaman now gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu juga bisa tambahkan di sini. Dan dari cara belajar
dan cara mengajar untuk anak zaman now ini, ya memang kita perlu satu cara pembelajaran yang beda gitu. Nah, cara pembelajaran ini tentunya juga akan sharingkan ini cara pembelajaran bagi anak sekolah minggu zaman now. Nah, itu akan seperti apa, Ter? Ya, Tere bisa terhubung, Ter? Bisa, Mbak. Kedengaran suara saya, Mbak? Ya, oke, Ter. Dengar, Ter. Oke, saya terbiasa manggil Mbak ya. Kali ini saya mungkin akan panggil Kak Santi. Ya, terima kasih Kak. Kita akan belajar bagaimana pembelajaran bagi generasi Z dan Alpha. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Santi, yang udah disampaikan tadi, cara belajar mereka udah disampaikan. Kita juga harus tahu dan menyesuaikan pembelajaran yang pas dan juga relevan dengan generasi ini gitu. Nah, generasi ini lebih efektif dan lebih baik jika difokuskan pada kontekstualisasi teori. Nah, sehingga mereka akan lebih mudah mengerti dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kontekstualisasi di sini kita bisa melihat, nah karena anak-anak sekarang itu sudah tidak suka lagi gitu, semuanya berbicara tentang teori, teori, dan teori. Nah, kalau kita sebagai guru sekolah minggu terkhususnya, kita harus bisa mengimbangi, oh ketika ada teori berarti harus ada prakteknya, supaya mereka bisa terhubung dengan cara-cara berpikir mereka sekarang. Nah, yang selanjutnya juga mereka perlu diajarkan 3 keterampilan umum gitu, 3 keterampilan umum yang harus dimiliki oleh seseorang gitu. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, technical skill gitu. Kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang technical skill, yaitu keterampilan dalam teknis seseorang atau yang bisa kita katakan adalah ahli dalam bidang tertentu gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah conceptual skill. Nah, conceptual skill ini kemampuan seseorang untuk dapat memahami dan menganalisis. Mereka juga diajarkan untuk berpikir kritis, kreatif terhadap sesuatu yang rumit dan kompleks, dan juga mereka mampu mempengaruhi orang lain. Nah, merencanakan, pengorganisasian, dan pengontrolan adalah ahlinya gitu. Nah, selanjutnya itu interpersonal skill. Kita juga harus mengajarkan mereka kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dari yang dijelaskan ini Bapak Ibu, dari ketiga kemampuan ini akan sangat membantu kita nantinya, khususnya anak sekolah minggu sekarang, sehingga mereka bisa menjadi generasi dari gereja yang benar-benar gitu, takut akan Tuhan, karena memiliki ketiga dari keterampilan yang tadi. Nah, kita sudah mengetahui pembelajaran yang dapat kita terapkan kepada generasi Z dan Alpha, dan sekarang kita akan melihat bagaimana penerapannya di pelayanan sekolah minggu terkhususnya Natal yang akan kita laksanakan gitu di masa pandemi ini. Bagaimana ya Kak Santi penerapannya? Ya, untuk menerapkan semuanya ini tadi ya di dalam sekolah minggu pada masa pandemi ini, ya pastinya kita akan memanfaatkan teknologi. Jadi cara mengajar yang relevan dengan cara belajar generasi anak sekolah minggu zaman now ini, kita akan memanfaatkan alat-alat teknologi atau sarana teknologi untuk pembelajaran firman Tuhan. Nah, di sini cara-cara yang akan diterapkan ini tentu akan lebih mendorong anak-anak itu untuk mereka bisa memunculkan kreativitas mereka, mereka bisa berinteraksi, terus juga mendorong mereka berpikir kritis, mandiri, dan tentunya juga menarik gitu, karena mereka pasti ingin sesuatu yang baru, yang sesuai dengan kondisi mereka gitu ya, kebiasaan mereka, kemampuan mereka seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menerapkannya gitu? Ya, next slide. Oke, pertama kita bisa membiarkan, kita pakai istilah ini ya, membiarkan anak-anak itu mengajari kita gitu. Ya walaupun kita lebih dewasa gitu ya sebagai orang tua, membiarkan anak itu mengajari kita gitu. Jadi adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi. Jadi secara tidak langsung sebenarnya mereka itu lebih pintar gitu, lebih cerdas menguasai teknologi ya, penggunaan smartphone seperti itu, mereka sudah gampang gitu belajarnya dibanding orang-orang yang usianya sudah ini lebih tua gitu ya. Jadi karena itu tidak ada salahnya nanti ketika
di dalam pelayanan sekolah minggu ketika ada aktivitas, terus juga ketika pembelajaran firman Tuhan. Nah, kita membiarkan anak-anak itu juga ini punya kesempatan gitu untuk mereka bisa berekspresi di situ. Jadi mereka yang sudah punya kemampuan, sudah akrab dengan teknologi ini tuh kita memberikan pengarahan. Jadi kita memang ya sebagai orang tua atau guru, kita punya aturan gitu ya, punya peraturan dalam menggunakan ponsel gitu misalnya selama pembelajaran. Jadi ponsel boleh, tetapi nanti digunakan untuk aktivitas ini ya, harus dipakai untuk belajar firman Tuhan. Seperti itu kita bisa memberikan pengarahan, tetapi hal ini tidak akan berhenti di situ, tetapi kita juga memberikan satu kesempatan untuk mereka bisa menggunakan alat-alat tersebut selama pembelajaran untuk bisa berekspresi yang mereka eksplorasi itu dengan baik. Lalu juga kita membiarkan anak-anak itu belajar dengan melakukan. Nah, jadi gini, kita dapat membiarkan anak-anak itu belajar secara mandiri seperti itu. Jadi hal ini akan menolong kita juga berlatih sebagai pemandu, karena kan kita juga bukan ahlinya ya. Jadi kita bisa sebagai pemandu, kita bisa seperti ini. Kita mengajukan pertanyaan gitu ya misalnya. Kita mengajukan pertanyaan, lalu kita memberikan satu tantangan gitu, atau kita memberikan satu studi kasus atau sesuatu yang bisa untuk dipecahkan bersama anak-anak. Nah, seperti itu. Lalu kemudian mari kita biarkan anak-anak itu berkolaborasi untuk mengatasi tantangan tersebut, untuk bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, itu bisa mereka lakukan dengan sarana yang sudah mereka punya gitu. Lalu juga pembelajaran yang kita mau pakai istilah pembelajaran yang terpupuk. Jadi berilah anak-anak itu tantangan yang bisa memberi kesempatan mereka mengeksplorasi dan memanfaatkan peralatan teknologi yang ada. Jadi kita memberikan satu tantangan supaya mereka bisa menemukan, misalnya temukanlah sebanyak mungkin teman-teman download ya gitu. Nah, jadi dari situ mereka akan bisa menggunakan alat yang mereka punya, tetapi mereka juga diarahkan dengan baik. Atau bisa juga ajak mereka untuk menulis satu pesan firman Tuhan gitu ya kepada teman-teman yang lain untuk bisa saling menguatkan. Ya, kita mengirim ya nanti selama bulan ini misalnya. Ya, kita ajak untuk mereka itu bisa mengeksplorasi sesuatu, tetapi itu juga menumbuhkan iman mereka, menumbuhkan pengetahuan mereka akan firman Tuhan, tetapi dengan cara yang alami, dengan cara yang menarik juga bagi mereka. Nah, mungkin dari Tere, ada penerapan-penerapan yang lain, Ter, yang mungkin kamu bisa sharingkan, Ter? Oh, ada Mbak. Ada ya, Kak. Selanjutnya itu, ya, sering-seringlah berubah, gitu. Nah, sering-sering di sini berubah bukan berarti kayak Power Rangers atau apa ya Bapak Ibu, tapi maksudnya di sini kita sebagai orang tua atau sebagai guru sekolah minggu tidak hanya monoton pada titik tertentu gitu. Nah, khususnya dalam mengajari anak sekolah minggu sekarang yang semuanya sudah serba teknologi dan serba cepat gitu. Kita harus bisa lebih kreatif dan inovatif ya. Dalam mengajarkan mereka pun kita harus berpikir apalagi cara yang bisa kita ajarkan kepada mereka tapi masih tetap di jalur yang benar gitu. Nah, contohnya ketika mengajari anak-anak di 5 menit pertama kita bisa bercerita gitu dan mereka pasti masih mendengarkan. Tapi di menit selanjutnya itu biarkan mereka yang berpikir, yang artinya ya ketika sudah teori berarti harus ada prakteknya gitu. Karena anak-anak tersebut akan mudah bosan ketika kita hanya mengajarkan cara-cara yang sama dari hari ke hari, bahkan minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Anak-anak itu sudah bisa menebak gitu. Iya, berarti akan doa nanti gitu. Nah, di sini kita harus sering-sering berubah dalam artian caranya, cara yang lebih kreatif gitu. Nah, selanjutnya juga kembangkan lingkungan yang kolaboratif. Nah, lingkungan yang kolaboratif di sini anak-anak sekarang kan cenderung suka bermain sendiri atau kehidupannya itu bisa dikatakan lebih individu gitu. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai guru sekolah minggu harus mengajarkan mereka untuk berkolaborasi dengan teman-temannya gitu. Meskipun secara online, kita bisa tetap membuat mereka supaya tetap bisa berkelompok dengan temannya. Contohnya ya banyak aplikasi sekarang atau yang bisa kita gunakan melalui WA,
melalui Zoom atau apapun itu, supaya mereka tetap bisa berkelompok dengan temannya. Kita bisa cari dari sumber-sumber lain mungkin yang ada di media sosial yang dapat menolong mereka untuk belajar firman Tuhan secara daring, tapi tetap bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, supaya anak-anak kita itu tidak hidup secara individu saja, tapi mereka tetap bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya itu menyusup. Nah, menyusup di sini artinya kita tidak semua hal atau tidak semua dari kita, khususnya ya guru sekolah minggu, memiliki komputer atau gawai yang canggih yang dapat memantau mereka. Nah, tapi sebagai generasi yang di atas mereka, kita perlu menjadi ahli gitu. Kita harus mau belajar supaya kita bisa berdampingan bersama dengan teknologi yang sekarang ini gitu. Nah, supaya kita dapat menyusup ke dunia anak-anak tersebut, tentunya kita harus tahu sedikit ya, minimalnya sedikit tahu tentang teknologi supaya kita bisa tetap memberikan kebebasan sama anak-anak, tapi kita tetap bisa mengawasi mereka. Nah, bagaimana kita mengawasi mereka kalau kita sendiri pun tidak tahu, bahkan ada beberapa orang tua yang untuk menggunakan WA pun tidak tahu. Nah, gimana kita tahu anak kita itu membahas apa ketika chattingan atau ketika berkomunikasi dengan temannya kalau kita sendiri tidak tahu menggunakannya. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk menyusup ke dunia anak-anak saat ini, yang semuanya itu serba teknologi. Nah, selanjutnya, libatkan anak-anak. Nah, libatkan di sini, terlepas dari keahlian dan ketersediaan teknologi sekarang, ada satu tetap yang perlu kita ingat. Nah, semua anak-anak sekarang itu, anak-anak zaman now itu ingin dilibatkan dalam segala hal. Bahkan untuk permasalahan orang tua sekarang pun mereka ingin tahu gitu. Ingin tahu apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang tuanya. Kita perlu melibatkan anak-anak, tapi tetap dalam porsi yang pas gitu. Nah, kita juga harus mengingat bahwa anak-anak itu adalah peniru ulung. Nah, kenapa dikatakan peniru ulung? Apa yang dilakukan orang tua, mereka akan mengingat dan bisa melakukan itu gitu. Nah, anak sekarang itu juga memiliki otak yang bisa kita bilang terus lapar, ingin aktif terus, dan juga ingin belajar banyak hal. Jadi kita harus tahu cara mengarahkan mereka dan membuat mereka supaya tetap berada di Jet dan juga Al ini. Kita belajar untuk mau bereksplorasi bersama-sama dengan generasi anak sekarang ini gitu. Nah, terkadang pun sebagai orang tua, saya pikir kita perlu melebur atau masuk ke dunia mereka. Karena anak-anak sekarang itu tidak perlu lagi dikerasin atau dikasih teori banyak-banyak, tapi mereka perlu dikasih praktek yang benar gitu. Bahkan juga kalau bisa sebagai orang tua kita jadikan anak itu menjadi sahabat gitu. Menjadi sahabat supaya mereka mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, kita udah belajar penerapannya nih Kak Santi dan menurutku untuk melengkapi dan menunjang penerapannya ini supaya semakin mantap dan baik, apakah ada bahan-bahan yang bisa kita tawarkan kepada Bapak Ibu peserta Sabda Live? Ya, pasti ada Ter. Kalau bahan-bahan Ter. Ya, jadi mengajar yang bisa kita pakai, yang bisa kita praktikkan nanti untuk pelayanan sekolah minggu, terutama juga ini untuk perayaan Natal sekolah minggu dengan anak sekolah minggu zaman now yang kita layani. Nah, kita akan sharekan nanti ya beberapa bahan yang bisa dipakai. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara kita ingat lagi ya, kita kan Sabda Live ini membahas tentang sekolah minggu, tentang pelayanan anak, tidak hanya sekali ini saja, tetapi sebelum-sebelumnya kita juga pernah ada narasumber yang mereka sudah berkompeten di pelayanan anak, mereka juga sharing banyak hal tentang pelayanan anak, tentang bagaimana anak belajar. Nah, ini sedikit review ya. Jadi, kalau kita ingat lagi, sebenarnya ada 3 gaya belajar anak yang secara umum yang pasti kita juga sudah ini ya, tidak asing lagi gitu. Ya, next slide. Jadi yang pertama ada cara belajar itu dengan ini, auditori gitu ya, jadi dengan mendengar, lalu juga visual dengan melihat, dan juga kinestetik yang pasti akan melibatkan gerak tubuh. Nah, saya yakin ya, Tere juga pasti yakin bahwa setiap guru, khususnya guru sekolah minggu pasti sudah memahami gaya belajar ini.
Karena itu dalam kita menyiapkan bahan mengajar pun kita juga, nah kami ada bahan-bahan yang mencakup gaya belajar. Pertama kita bisa sharingkan ada paket Natal online. Ya, di dalam seri Sabda Live, seri Natal, presentasi pertama kita sudah sharingkan ya tentang paket Natal online ini. Di sana ada berbagai jenis paket yang Bapak Ibu bisa gunakan, terus juga ada bahan-bahan terkait Natal yang pastinya juga nanti bisa dipakai, dipraktikkan gitu. Nah, teman saya mungkin Nehemia bisa ya demokan ya, ini paket Natal yang nanti Bapak Ibu bisa pakai. Ya, jadi selama mulai Advent, selama masa Advent kita sudah siapkan, terus juga berbagai aktivitas untuk anak sekolah minggu, terus juga semua bahan terkait dengan nonton ya, ada bioskop Natal, terus juga ada karaoke Natal. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa pilih, bisa dikemas, bahkan ya nanti bisa mengemas sendiri mau pakai seperti apa nanti untuk pelayanan Natal Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kreatif gitu dengan bahan-bahan yang ada ini. Jadi Bapak Ibu Saudara pasti nanti akan bisa membuat satu ini ya pembelajaran yang menarik gitu bagi anak-anak sekolah minggu sesuai dengan kondisi masing-masing, karena kan tentunya juga ada perbedaan ya. Nah, terus juga kami punya situs PEPA, Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen. Ini banyak sekali bahan pelayanan anak sekolah minggu, pelayanan anak yang altabiah dalam berbagai platform juga. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungi situs PEPAK, ada di pepak.sabda.org. Lalu juga kami punya situs cerita.co. Ini satu situs yang berisi banyak sekali bahan pelayanan anak dalam ini ya, kami sudah seleksi gitu, kami sudah seleksi, kurasi, dan ini adalah bahan-bahan terbaik yang ada di internet. Lalu juga ada DVD Library Sabda Anak. Ya, DVD Library Sabda Anak ini berisi lebih dari 10.000 bahan untuk bisa dipakai pelayanan anak. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa dapatkan di situs kami di DVD Nehemia. Ya, kami juga ada aplikasi cerita, aplikasi Alkitab yang terbuka bergambar ini. Jadi nanti sangat cocok untuk anak-anak sekolah minggu, bisa dipakai untuk studi Alkitab. Lalu juga ada aplikasi cerita Injil audio, terus juga ada aplikasi komik bergambar. Jadi ada komik kitab suci, terus komik yang gambarnya juga sesuai dengan anak, nanti bisa dipakai. Lalu kami juga ada situs Sabda Mi Plus Dia. Ini satu situs yang berisi pusat bahan-bahan media. Jadi dari video, audio, lalu juga nanti Bapak Ibu bisa pakai bukan hanya untuk ini ya, untuk memperlengkapi pelayanan, tetapi Bapak Ibu Saudara pun juga bisa mengaksesnya untuk belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memperlengkapi diri untuk bisa melayani dengan lebih baik dengan bahan-bahan yang ada di sini. Lalu juga Bapak Ibu Saudara tidak asing lagi dengan salah satu sumber bahan kami ada di YouTube Sabda Alkitab. Di sana ada satu channel khusus untuk Natal. Nanti Bapak Ibu bisa datang ke sana, pakailah bahan di sana. Terus juga yang terakhir ada video dari The Bible Project. Nah, ini akan sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara, guru-guru sekolah minggu, orang tua ya. Karena ini videonya bisa untuk memperlengkapi, untuk kita bisa belajar firman Tuhan itu lebih dalam, karena bahan-bahannya juga Alkitabiah, bisa menjadi referensi kita juga. Terus di sana penjelasannya juga pasti akan sangat menolong kita untuk memahami firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan demokan ya, ada satu contoh juga dari video. Ya, mungkin bisa diputarkan. Ya, ada satu video yang kami sudah siapkan. Ya, bisa diputarkan.
Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Ya, mungkin kita Dosa membuatmu tidak berbohong, akan melihat sampai full ya. Ya, marah-marah, ya, oke, bisa stop. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu tadi salah satu contoh ya video pembelajaran yang nanti bisa dipakai. Ini nanti bisa dipakai juga untuk penginjilan anak, dan juga nanti admin bisa sharingkan juga ada contoh aktivitas yang kami ambil dari paket Natal khusus untuk kategori aktivitas. Jadi nanti sekalipun kita melakukannya secara virtual, ini tetap akan bisa dilakukan. Dan juga nanti ada contoh dari audio Alkitab. Ya, nanti juga bisa di-sharingkan linknya supaya Bapak Ibu Saudara juga nanti bisa berkunjung ke sana, bisa memilih mana materi yang cocok yang akan dipakai untuk pelayanan sekolah minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin Tere akan memberikan juga contoh-contoh lain yang Bapak Ibu bisa pakai untuk perayaan Natal tahun ini. Ya, silakan Tere. Tere mungkin di-unmute dulu, Tere, audionya. Ya, maaf Bapak Ibu, di sini ada contoh lain yang bisa kami tawarkan kepada Bapak Ibu semua, tapi tentunya ini tidak membatasi kreativitas kita untuk mencari contoh-contoh lain gitu. Nah, tetap kita akan melihat seperti yang sudah kita pelajari dari atas tadi sampai sekarang. Ada masalah jaringan ya, Tere ya? Bisa Iya, maaf Bapak. Oke, saya lanjut ya. Oke, di sini tetap akan kita bagikan dalam seperti yang sudah dijelaskan tadi, cara pembelajaran anak secara visual, kinestetik, dan juga auditori gitu. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih bahwa anak-anak sekarang itu sukanya yang kreatif dan juga inovatif. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa untuk slide selanjutnya. Nah, kalau di secara tatap wajah biasanya kita menggunakan mendeskripsikan gambar gitu. Nah, di sini juga tetap bisa kita lakukan secara daring atau online Bapak Ibu. Nah, bisa kita contohkan guru atau guru sekolah minggu menunjukkan gambar kepada anak-anaknya dan meminta mereka untuk mendeskripsikan apa kira-kira yang mereka dapatkan dari atau yang bisa mereka ceritakan dari gambar tersebut gitu. Nah, contoh yang kita lihat di sini ada gambar Tuhan Yesus ketika di kandang domba ya. Nah, anak-anak pasti akan berpikir, oh melalui gambar ini mereka akan tahu dan juga bereksplorasi seperti yang dikatakan Mbak Santi tadi. Kita sudah belajar banyak gitu. Jadi biarkan anak-anak kita berpikir sendiri atau mandiri dalam berpikir ketika melihat gambar tersebut. Nah, ini juga contoh ini bisa diterapkan di sekolah minggu atau Natal nanti yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya, kahut ini mungkin sudah ada beberapa yang dari kita yang tahu, bahkan juga kemarin ketika sesi Sabda Live yang disampaikan oleh Kak Melisa dan juga Kak Mei sudah disampaikan bagaimana kahut ini kita bisa gunakan untuk Natal nanti gitu. Mungkin kita coba permainannya, apakah admin bisa membagikan linknya? Kita akan bagikan link dan mencoba permainan ini. Kemarin sebenarnya sudah pernah dicoba ya, tapi siapa tahu dari peserta Sabda Live hari ini ada yang pertama kali mengikuti, supaya kita bisa sama-sama tahu bagaimana aplikasi ini bisa digunakan. Ya, sudah dibagikan. Di dalam aplikasi ini, guru sekolah minggu atau pemimpin dari gereja bisa membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan
yang kita ajarkan kepada anak sekolah minggu gitu. Melalui aplikasi ini juga kita bisa berkreasi melalui gambar, melalui pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada juga pilihan untuk benar atau tidak gitu. Jadi silakan Bapak Ibu khususnya guru sekolah minggu berkreasi. Apakah mungkin bisa dibagikan hasilnya? Ya, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan ini dari kami dan Bapak Ibu bisa mengkreasikan pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Nah, cerita kelahiran Yesus. Nah, guru sekolah minggu bisa berkreasi buat cerita kelahiran Yesus yang bagaimana lagi. Nah, di sini kan kami hanya buat beberapa pertanyaan, cuma 5 pertanyaan, yaitu tanggal berapa Natal diperingati. Nah, itu bisa membangun anak-anak untuk tahu, oh iya, tanggal segini gitu. Yesus lahir di kota Bethlehem. Nah, di sini kita bisa melihat jawabannya itu benar atau tidak, anak-anak bisa memilih. Nah, siapa nama Ibu Yesus? Nah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi Bapak Ibu silakan mengkreasikannya sendiri. Ya, selanjutnya, untuk contoh yang bisa kami tawarkan, silakan kembali ke PPT. Nah, selanjutnya storytelling. Nah, storytelling mungkin sudah biasa juga kita lakukan ketika bertatap muka mengajar sekolah minggu. Nah, seperti yang disampaikan di sesi Sabda Live yang disampaikan oleh Kak Pinkan beberapa minggu yang lalu, storytelling ini juga bisa kita kreasikan. Nah, guru sekolah minggu bisa menceritakan langsung atau guru sekolah minggunya langsung yang menceritakan, dan kita juga bisa meminta anak-anak kita, gitu, anak sekolah minggu tersebut menceritakan bagaimana Natal mereka atau apa yang mereka ketahui tentang Natal tersebut, gitu. Nah, guru sekolah minggu tetap pasti akan bisa mengkreasikan tersebut dengan kebutuhan anak-anak yang kita ajari. Selanjutnya. Nah, sekarang Indonesia bahkan dunia sedang maraknya dengan TikTok gitu. Nah, TikTok ini juga bisa kita pergunakan dengan cara yang benar gitu. Kita seperti yang kita katakan, anak-anak sekarang itu suka yang praktek atau ini bisa kita lebih buat ke kinestetik gitu ya. Mereka yang bergerak gitu atau mereka yang berkreasi, yaitu dengan cara ya mungkin membuat TikTok Natal dengan mereka menari gitu. Jadi ini juga bisa kita pergunakan untuk Natal nantinya yang akan dilaksanakan oleh guru-guru sekolah minggu. Selanjutnya, nah, tebak judul lagu. Ini juga contoh yang bisa kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Tebak judul lagu ini bisa juga dikreasikan. Lagu-lagu Natal pastinya juga yang Natal yang menceritakan kelahiran Tuhan Yesus gitu. Jadi secara daring pun ini tetap bisa kita lakukan. Guru sekolah minggu memutarkan melalui Zoom mungkin atau melalui aplikasi yang digunakan, dan silakan anak-anak tersebut kita minta untuk menebak judul lagu apa yang disampaikan tersebut supaya mereka bisa berpikir gitu. Nah, selanjutnya juga tebak suara. Nah, hampir mirip dengan tebak judul lagu tadi. Ini juga bisa kita gunakan untuk melihat cara pikir anak-anak kita seperti yang udah jelaskan tadi. Banyak hal yang udah kita ketahui, yang bisa kita kerjakan. Nah, ini yang bisa kami tawarkan juga kepada Bapak Ibu. Tebak suara di sekitar kita gitu. Nah, ketika mereka ibadah secara daring atau secara online, kita bisa memutarkan suara contohnya domba atau suara apa gitu yang bisa kita buat anak-anak mendengarkan dan mereka yang akan menebak, oh itu suara apa ya gitu. Ini juga bisa kami tawarkan. Selanjutnya, nah, kreasi gunting kertas. Nah, kalau kreasi gunting kertas ini pastinya lebih banyak disukai oleh anak-anak perempuan. Nah, tidak harus atau tidak hanya ketika tatap wajah kita bisa mengerjakan ini, tetapi ketika ibadah online juga atau Natal online, ini tetap bisa dikerjakan. Kita suruh anak-anak, khususnya perempuan, untuk berkreasi melalui gunting-gunting kertas. Seperti yang kita bisa lihat di layar, ini juga bisa kita terapkan di kreasi Natal kita nantinya, Natal anak sekolah minggu. Ya, selanjutnya,
Udah ya? Udah. Nah, ya, kita tadi sudah melihat Bapak Ibu begitu banyak contoh-contoh dan juga bahan-bahan yang sudah disampaikan oleh Kak Santi, bahkan juga saya. Nah, tapi tetap kami ingatkan bahwa contoh-contoh tersebut hanyalah yang bisa kami pikirkan gitu. Dan kami yakin guru sekolah minggu saat ini atau kita sudah hampir 1 tahun menjalani semuanya serba daring, pasti sudah bisa berpikir lebih kreatif gitu. Karena saya yakin juga guru sekolah minggu lebih paham apa yang menjadi kebutuhan dari sekolah minggu sekarang. Nah, melalui materi yang kami sampaikan tadi, bagaimana cara memahami mereka, dan juga bagaimana kita tahu apa yang mereka butuhkan saat ini, khususnya di masa pandemi, kita bisa tetap mengkreasikan Natal untuk mereka bisa merayakan Natal itu tetap berkesan gitu. Karena seperti yang telah kita bahas, anak-anak sekarang itu pemikirannya sudah sangat luas gitu. Bahkan kadang mereka lebih kreatif dari kita gitu. Jadi kita sebagai guru sekolah minggu pun harus lebih kreatif dari mereka untuk mempersiapkan Natal kali ini. Benar ya Kak Santi? Gimana ini Kak? Ya, betul sekali, Ter. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita pada perayaan Natal tahun ini, ya mari kita melakukan pelayanan sekolah minggu dengan cara belajar yang baru sesuai dengan generasi anak sekolah minggu zaman now sekarang ya. Jadi mari kita semakin kreatif juga supaya mereka pun juga bisa belajar firman Tuhan itu dengan baik dan juga dengan mendalam secara alami dan juga sesuai dengan cara belajar mereka. Ya. Untuk sebagai akhir ya dari sharing kami pada bisa memberkati kita semua. Jadi kami ambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Ya, sekian Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.